Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan bahagia selalu. Alhamdulillah saya pun dalam keadaan sehat. Teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Kakak Wartono, channel yang akan membagikan seputar ilmu matematika, kemudian informasi seputar CPNS dan P3K, dan juga konten-konten yang berisi tentang hiburan. Kali ini teman-teman saya akan coba untuk membahas tentang informasi ataupun materi-materi, prediksi soal yang ada kemungkinannya akan keluar di rekrutmen PPPK atau P3K atau testing CPNS di tahun 2021 mendatang. Oke, kita mulai saja untuk membahas soal-soalnya, yaitu soal yang akan saya sajikan untuk kesempatan kali ini adalah tentang prediksi soal kemampuan integritas di rekrutmen P3K tahun 2021. Oke, ini untuk bagian satunya ya teman-teman. Jadi nanti untuk bagian yang berikutnya, insya Allah saya akan uploadkan lagi materi-materi yang berikutnya. Oke, ini ada Facebook saya, kemudian Instagram saya juga sudah tercantum di sini. Barangkali untuk teman-teman yang bisa dikunjungi agar kita bisa berteman lewat media sosial. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman semuanya agar bisa like, komen, kemudian share dan juga subscribe channel ini agar channelnya bisa terus berkembang dan saya pun makin semangat untuk menyediakan video-video yang berikutnya. Oke. Oke teman-teman, ini adalah contoh soal atau prediksi tentang soal-soal yang akan kita sajikan atau ada kemungkinannya keluar di testing CPNS di tahun depan, yaitu tentang kemampuan integritas ke-1 yang digunakan pada seleksi P3K 2021, diantaranya sebagai berikut. Oke, kita langsung saja mulai untuk soal. Nomor 1, ini ada sebuah soal teman-teman. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan yang Anda lakukan. Nah, pilihannya, jawaban yang harus Anda pilih teman-teman ini A, menolong dan mengobatinya, kemudian yang B, menolong kemudian membawa ke rumah sakit, kemudian yang C, tidak peduli, sementara yang D, melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor, sementara yang D, pilihannya adalah memberitahu anggota keluarganya. Nah, dari soal ini, teman-temanku semuanya, kita ulangi pertanyaannya. Ketika tergesa-gesa dalam perjalanan menuju kantor, Anda melihat ada kejadian kecelakaan yang Anda lakukan. Nah, jawabannya berarti yang paling tepat untuk teman-teman pilih adalah yang D, yaitu melihat situasi dan kondisi, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Oke, itu teman-teman ya untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke soal yang keduanya, yaitu titik-titik, ini sebuah pengertian ya, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari apa. Nah, jadi titik-titiknya kurang lebih nanti jawabannya apa teman-teman ya. Pilihannya yaitu A, nilai-nilai budaya, kemudian B, kerusakan sosial, C, kebudayaan, D, peluang, dan E, keberagaman budaya. Nah, lebih tepatnya ini jawabannya apa teman-teman ya. Nah, berarti titik-titik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia adalah pengertian dari jawabannya adalah yang E, yaitu keberagaman budaya. Nah, itu teman-teman ya untuk nomor 2, yaitu jawabannya adalah yang E, yang keberagaman budaya. Oke, kita lanjut tiganya. Soal yang ketiga adalah atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi atau di pelosok-pelosok ini. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Nah, berarti ini kira-kira apa yang Anda pilih apabila atasan menugaskan Anda ke cabang yang ada di pelosok teman-teman ya. Nah, berarti pilihannya ini ada yang A, menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. Kemudian yang B-nya mencari alasan karena dekat dengan atasan, jadi bisa dinegosiasi. Kemudian yang C, bersedia dipindah tanpa membantah.
Nah, kemudian yang D ini ada pilihannya lagi, mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. Nah, sementara yang E, berangkat dengan sangat terpaksa. Nah, kira-kira apa nih teman-teman kalau misalkan teman-teman jadi seorang bawahan disuruh oleh atasan untuk pindah ke cabang yang ada di pelosok. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, berarti bersedia dipindah tanpa membantah. Karena itu sudah menjadi risiko teman-teman ya, sudah menjadi risiko menjadi seorang karyawan atau bawahan yang harus taat dalam program-program yang sudah ditentukan oleh atasan. Seperti itu mungkin kira-kiranya. Oke, yang keempat teman-teman ya, soal yang keempatnya. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Nah, kira-kira apa nih? Apabila sudah di akhir hari kerja normal, sementara Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tidak habis-habis, tidak selesai. Nah, berarti apa yang Anda lakukan? Kira-kira A, pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. Kemudian yang B, menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. Yang C, menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. Kemudian yang D, menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. Sementara yang E, menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Nah, kira-kira apa jawaban yang paling tepatnya? Berarti kita lihat jawaban yang paling tepatnya adalah yang E, teman-teman. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Karena itu sudah menjadi suatu kewajiban. Ya. Jadi harus tuntas pekerjaannya, tidak boleh ditunda-tunda. Oke. Ke nomor 5. Ada sebuah soal, ini nomor 5 teman-teman. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Nah, jadi rekan kita ada yang tidak sependapat nih dengan pendapat kita dalam suatu rapat. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tindakan kita ya, berarti. Yang A nih, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Kemudian yang B, bersikeras agar usulan saya atau kita ya yang diterima. Kemudian yang C, meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. Kemudian yang D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Nah, sementara yang E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, ini sebetulnya sudah gampang banget ini. Dalam nalar juga sudah ketebak jawabannya ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A sebetulnya. Berarti dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Jadi kalau misalkan pendapat orang lain tentunya benar dan bisa membawa ke arah yang lebih baik, kenapa tidak untuk dipakai pendapat orang lain daripada pendapat kita. Oke, itu untuk yang nomor 5. Kita lanjut teman-teman ya, untuk yang nomor 6-nya. Nomor 6, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Ya, diulangi. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja, saya menabrakkan kendaraan tersebut. Nah, tindakan saya berarti apabila kita membawa kendaraan dinas, ternyata tanpa sengaja kita mengalami kecelakaan ya, menabrakkan kendaraan tersebut. Nah, tindakan saya adalah, kira-kira apa nih? Yang A, diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun yang tahu kalau saya menggunakannya. Kemudian yang B, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Nah, kemudian yang C, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Nah, kemudian yang D, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Sedangkan yang E, membawanya ke bengkel dengan biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Nah, berarti apabila ada kejadian seperti ini, nah apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Berarti jawabannya adalah yang B ini. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Kalau bahasa kitanya mah mungkin ini harus gentleman ya teman-teman ya. Karena kita melakukan hal tersebut ya berarti harus tanggung jawab. Oke, yang ketujuh.
Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya. Dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Nah, respon saya apa nih? Yang A, mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Kemudian yang B, hanya mengerjakan tugas yang saya senangi. Kemudian yang C, mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas. Yang D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. Nah, terakhir yang E pilihannya, mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Nah, jadi kira-kira apa nih pilihan yang tepatnya untuk menjawab soal yang nomor 7 ini? Nah, berarti jawabannya adalah yang D, mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani, karena itu sudah menjadi kewajiban sebagai seorang karyawan atau anak buah lah gitu ya. Oke, yang ke-8. Lanjut teman-teman. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya, nah kita ulangi ya pertanyaan ini teman-teman, biar lebih jelas. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Nah, respon saya bagaimana apabila kita ditugasi menjadi notulen rapat? Oke, yang A nih pilihannya, berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B, dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapatnya. Yang C, memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. Yang D, memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. Dan yang terakhir yang E pilihannya, tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Nah, jadi apabila kita diamanati jadi notulen, tentunya kita kan tahu ya, berarti hasil-hasil rapat yang atau keputusan yang diambil oleh pimpinan itu seperti apa. Nah, berarti dari pilihannya kita ambil jawaban yang paling benarnya adalah yang E ya, tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena itu bukan wewenang saya. Artinya itu hanya wewenang atau hak pimpinan untuk memberitahukan kepada yang lain atau kepada khalayak umum ya, tentunya kepada rekan kerja yang lain. Oke, itu yang ke-8 teman-teman ya. Kemudian kita lanjut yang ke-9, bagi saya bekerja adalah, nah ini tentunya pengertian bekerja atau alasan kita bekerja adalah, nah yang A, bekerja adalah ibadah. Kemudian yang B, bekerja adalah tugas. Yang C, bekerja adalah kewajiban. Kemudian yang D, bekerja adalah kebutuhan. Kemudian yang E, bekerja adalah mencari uang untuk nafkah. Nah, kira-kira mana nih yang paling benar untuk jawaban nomor 9, pengertian bekerja menurut teman-teman? Tentunya ini yang paling tepat adalah yang E, teman-teman ya. Bekerja itu mencari uang untuk nafkah. Oke. Kemudian yang terakhir teman-teman, karena kita 10, sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Bagaimana dengan Anda apabila ada beberapa rekan kerja nih yang 20 menit sudah pulang lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan? Nah, bagaimana dengan Anda? Dengan kita ya. Berarti A, karena banyak yang melakukan, mungkin hal itu tidaklah mengapa. Yang B, banyak yang melakukannya sehingga saya pun juga melakukannya. Kemudian yang C, demi toleransi saya ikut melakukannya. Yang D, saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan. Nah, terakhir yang E pilihannya, saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, ini tentunya sudah masuk nalar kita ya jawabannya. Apa nih teman-teman yang terakhir yang ke-10 jawabannya adalah yang E. Nah, sebagai karyawan yang disiplin, kita atau saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Oke, teman-teman itu ya untuk 10 soal tentang kemampuan integritas. Yang pertama, mudah-mudahan teman-teman tidak puas sehingga bisa mengikuti video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Oke, mudah-mudahan atau semoga dengan 10 soal ini
Sorry ya, bukan 20 ini, 10 harusnya. 10 contoh soal seleksi P3K 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi para pelamar PPPK 2021 atau CPNS 2021 tahun depan. Oke, terakhir, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Oke, bye-bye. Tetap jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.